Ya, Selamat siang Pak Yusuf. selamat siang Bu Retno. Gimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah saya sehat. Oh iya Pak, saya ingin sedikit sharing dengan Pak Yusuf ya. Nggih. Saya mempunyai anak yang usianya 4 tahunan. Nah, saya sedikit kebingungan, apakah pada usia tersebut itu perlu untuk dipautkan. Nah, semisal nanti tidak dipautkan, apakah ada permasalahan-permasalahan ketika dia di usia SD ataupun usia pendidikan selanjutnya seperti itu. Nah, Untuk terus PAUD-nya pertanyaan, itu yang sebelum TK itu atau maksud yang dimaksud itu yang masuk TK itu, Bu? Berarti PAUD sebelum TK ya? iya, Oh iya. jadi usia PAUD itu sebelum TK. Mm-mm. Nah, terus kemudian pertanyaan yang kedua, cara memilih TK yang baik untuk anak itu seperti apa, Pak? Oh. Nah, mungkin Pak Sebentar untuk yang pertanyaan pertama tadi, usia dari anak panjenengan itu kan 4 tahun ya. Kalau 4 tahun itu ya. misalnya panjenengan bingung antara memilih masuk ke PAUD atau masuk ke TK, apakah Bu Retno pernah melihat kompetensi dari anak panjenengan itu, dia sekiranya kalau masuk PAUD itu, saya bisa nggak ngajarin si anak ini dengan materi-materi yang sekiranya kalau saya baca di materi PAUD gitu, misalnya di internet, saya mengajari itu bisa nggak? Kalau seandainya mengajarinya bisa, Pak. Namun setiap anak itu kan mempunyai karakter yang berbeda. Ya. Kadang mudah untuk diajari oleh orang tuanya, namun ada beberapa anak yang kesusahan diajari orang tuanya, jadi memerlukan guru atau orang lain. Nah, tipikal anak saya itu lebih mudah diajari oleh guru atau orang lain. Nah, ketika melihat dari beberapa peristiwa, beberapa wali murid yang pernah sharing ke kami, yaitu ketika Ananda dimasukkan ke PAUD, mungkin ada kejenuhan belajar ketika di usia dini, sehingga di waktu SD itu dia mengalami kejenuhan, bahkan tanggung jawab itu masih kurang dan masih perlu diingatkan oleh orang tuanya, seperti itu. Kemudian Bu Retno mengambil keputusan bahwa seorang anak itu lebih lebih bisa diajari oleh guru, itu berdasarkan apa? Ketika dia diberitahu orang lain, dia lebih manut ketimbang orang tuanya yang memberitahu. Termasuk putranya Bu Retno sendiri. Iya. Iya. Pernah nggak Bu Retno melakukan analisis gitu, analisis pada anaknya sendiri? Kenapa sih anakku ini kok diajari orang lain kok manut, diajari aku kok nggak manut? Pernah nggak mencari alasan apa penyebab-penyebabnya gitu? Belum pernah sih. Nah, itu. Analisisnya gimana ya, Pak? Makanya itu pernah terpikir gitu, kenapa anakku ini kok diajari orang lain kok manut, ketika aku ajari sendiri kok nggak manut? Pernah nggak memikirkan seperti itu? Pernah. Nah, Cuman nggak pernah analisis. nggak pernah mencari alasan-alasannya kenapa kok dia bisa manut dengan orang lain gitu, penyebab-penyebabnya apa, orang lain tuh memberikan apa kok dia bisa manut sama orang lain gitu, belum pernah. Belum pernah. Nah, berarti belum bisa dikatakan bahwa si anak itu lebih manut sama orang lain, karena Bu Retno belum pernah mencoba untuk mencari apa sih, pernah nggak mencari kesenangan si anak itu apa? Pernah. Nah, coba seperti apa? Bermain. Nah, bermain. Masak-masakan. Nah, Iya. masak-masakan. Berarti untuk mencari kelebihan si anak sama kekurangan gitu sudah pernah? Kelebihannya anaknya Bu Retno itu apa? Kekurangannya apa itu pernah? Iya. Apa aja? Pernah.
dia lebih suka ke bermain peran Mm-mm. ketimbang dia harus melakukan kegiatan motorik halus. Mm-mm. Untuk kegiatan motorik kasarnya, dia lebih suka Mm-mm. loncat, lari. Namun ketika dia diajar untuk belajar motorik halus, dia kurang suka. Mungkin karena memang membutuhkan ketelatenan. Sedangkan motorik halus itu kan sangat diperlukan ya Pak untuk anak usia dini. Nah, kalau memang kita tidak mengajarkan, khawatirnya nanti akan terlewat perkembangannya ketika dia harus belajar menulis, ketika dia harus belajar menggunting, seperti itu. Nah, itu Purto sudah tahu di sela-sela kesenangan dia yaitu bermain, ini dia suka bermain peran. Berarti kan harusnya Bu Retno itu mengambil momen-momen tersebut untuk bisa memasukkan materi-materi yang ingin Bu Retno materi-materi yang Bu Retno sampaikan ke anak supaya anak itu ketika dikandani bisa mani. Berarti kan nanti melalui itu bisa. Iya Pak. Tapi belum pernah mencoba. Iya. Nah, itu. Jadi kalau keputusan anak saya ini lebih nurut sama orang lain, nah itu masih belum bisa dibuktikan secara 100% memang benar, tidak. Mungkin karena Bu Retnonya memang masih belum pernah melihat dengan cara apa sih aku bisa mengandani anakku ini. Nah, gitu. Kira-kira kalau Bu Retno sudah mengetahui ketika dia suka bermain peran, apa sih yang akan Bu Retno lakukan supaya bisa materi apa yang ingin Bu Retno masukkan di dalam bermain peran itu untuk mengandani si anak? Kalau materinya materi tentang adab. Nah, tentang adab. Berarti kan sudah ada rencana kan, Mbak? Sebenarnya rencana kan sudah ada. Oh, aku nanti mau memberikan materi tentang adab ketika bermain peran sama anakku. Terus contohnya gimana? Selanjutnya setelah bermain adab, setelah mengajarkan adab dalam bermain peran tuh gimana lanjutannya? Atau skenarionya gimana ketika sama anak? Bermain peran dengan boneka, mengajarkan adab kalau minum sambil duduk. Nah, gitu. Jadi harus terus diingetin. Nah, berarti ketika harus diingatkan itu merupakan kunci utama supaya dia manut. Mungkin kalau karena sama orang lain hanya sekali ketemu, belum pernah ketemu berkali-kali, sama orang tua kan selalu bertemu berkali-kali ya. Maka dia terkadang harus bolak-balik juga ngandaninya. Tapi kalau sama orang lain ketika dia bertemu hanya sekali, berarti dia orang itu gini. Berarti aku meniru. Oh, orang tua aku begini. Sih besok-besok lagi. Karena anak kecil tuh terkadang mempunyai pemikiran yang lain. Kita nggak tahu seperti itu ya. Bener ya, Bu ya? Iya, Pak. Kemudian selain bermain peran, selain apa-apa gitu, ada nggak rencana lain supaya Bu Retno itu lebih dekat sama anak? Dibacakan buku. Nah, itu sudah bisa, rencana-rencananya sudah ada. Gimana caranya? Membacakan langsung buku. Baca to the point gitu, ataukah dengan cara-cara yang lain, atau dengan acting seperti apa atau apa gitu, gimana? Kalau kesehariannya ya dibacakan buku, cuman kita bukunya misalkan ada 3 orang gitu, suara A, B, dan C kita buat berbeda. Nah, sambil kita melakukan acting gitu, Pak. Ekspresinya si anak tertarik atau bosan atau gimana ekspresinya si anak? Iya, tertarik. Tertarik, Pak. Berarti kan sudah luar biasa. Berarti tertarik ya. Ketika kita mengajak dia membaca buku, kemudian kita memberikan pensil kepadanya, kira-kira dia bisa nggak menuliskan atau apa oret-oret pensilnya gitu? Pernah nggak? Supaya mencari tahu motorik halusnya main gitu. Pernah, cuman dia nggak bertahan lama. Hanya sebentar-sebentar aja, iya. Iya, pun namanya anak-anak, anak SD aja kalau disuruh diem paling semenit bisa diem, berikutnya wis umek lagi.
Nah, berarti kalau anak anak kita sendiri berarti bisa berkali-kali diajarin, bisa berkali-kali dicontohkan, nanti lama-lama pasti manut sama kita. Seperti Iya. itu. Jadi kira-kira nanti akan dilaksanakan terus atau akan berganti-ganti lagi atau bertahap sampai tahu perkembangannya atau bagaimana? Cara-cara yang Bu Retno tadi sampaikan. Hmm, yang selama ini saya lakukan secara berganti-ganti. Mungkin ketika dia menulis dia susah, saya ganti mewarna. Nah, Mm-mm. mewarna karena menulis dia susah, mewarna juga dia nggak bertahan lama. Mm-mm. Bentar-bentar dia bosen, kayak gitu, Pak. Hmm. Tapi dia lebih cenderung senang membaca ketimbang dia harus melakukan kegiatan motorik halusnya. Hmm. Kira-kira dari yang Bu Retno lakukan itu ada nggak misalnya seorang pengamat gitu, siapa yang bisa mengamati, siapa yang bisa Bu Retno ajak untuk bisa yakin ini loh aku sudah melakukan cara ini loh aku bisa melakukan dengan anakku. Biasanya siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, cuma Wah. saya sama Kalau misalnya saya tanya ke anak itu, apakah ibunya sudah ngajarin ini? Belum lah, nanti gimana? Berarti kan kalau ada yang mendampingi gitu kan bisa tanya apakah Bruno sudah mengajari seperti itu ataukah belum, ataukah sudah melaksanakan rencananya atau belum. Nah, berarti kan itu harus perlu pendamping. Neneknya gitu nggak ada ya? ya ada, Ayahnya? ada, Nah, pernah nggak ayahnya diajak? nggak pernah. Ya, berarti lain kali Bruno harus mempunyai cara dan trik untuk mengajak ayah juga bermain dengan dia. Seperti itu. Iya. Pastinya itu akan dilakukan terus atau cuma sekali saja? Terus. Dilakukan terus. Nah, terus ya supaya lebih dekat sama anak dan supaya anak itu manut sama kita. Lah itu Bruno Ya. sudah punya cara-caranya, wis paham. Nah, ketika dia seperti itu berarti kan itu sama dengan itu adalah kegiatan si anak ketika di sekolah PAUD, sama seperti Bruno lakukan di rumah itu. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, tapi ketika diajak bermain, dia menanggapi dengan baik kan, positif kan. Ya. Nah, Menanggapi cuma kadang agak melenceng-melenceng dari ya itu aturannya. sudah kodratnya anak berarti. Kalau tidak seperti itu berarti nanti dia perlu dipertanyakan. Berarti kalau seperti itu lebih enak masuk PAUD atau langsung ke TK? Kalau menurut saya ya ke PAUD. Ke PAUD? Kan Broto bisa Iya. mengajarnya sendiri kalau seperti itu kegiatannya kan sama dengan di PAUD. Mungkin kalau di PAUD lebih bisa disiplin ya Pak ya. Cuman kalau saya sendiri mungkin disiplinnya agak kurang karena ada kegiatan-kegiatan lain kan ya biasanya yang mengikuti gitu. Nah, berarti komitmennya masih belum bisa dipegang untuk bisa selalu bermain dengan anak, kemudian selalu mau mengajari yang tadi itu masih belum bisa 100%. Oh ya, saya pasti masih mau. Nah, itu berarti masih belum 100% full karena masih mempercayakan kepada orang lain. Iya. Nah, kalau TK kan memang kalau sudah masuk TK itu memang sudah ada pendidikan yang khusus sebelum masuk SD. Nah, seperti itu. Dan tadi juga Bruno juga sudah paham bahwa PAUD itu menyebabkan anak ketika masuk SD itu menjadi bosan. Nah, berarti kan Bruno sudah mengetahui dampak-dampaknya. Ketika Bruno bisa mengajarinya dengan sendiri si anak tersebut, kenapa melalui PAUD dulu? PAUD-nya bisa dengan orang tua, kemudian TK-nya bisa melalui guru TK. Seperti itu, Seperti itu kalau misalnya saya menyarankan. Tapi kalau misalnya Bu Retno memang yakin Bu Retno ingin mengajari anak sendiri dengan seperti itu yang tadi sudah disebutkan, nah itu malah lebih bagus. Itu sudah merupakan kegiatan di PAUD. Ya. Gimana?
Ada yang Ya. ada yang mau ditanyakan lagi atau yang tadi curhatan yang tadi sudah bermanfaat atau ada yang masih perlu ditanyakan ya? Oh sudah Pak, sudah bermanfaat. Alhamdulillah berarti kalau Sudah sudah. bermanfaat sekali. Ya. Nah, jadi silakan lebih mendekatkan diri sama anaknya supaya bisa mengajari pelajaran-pelajaran yang di PAUD sama kok Bu, PAUD itu sama kegiatan orang tua sama anak sama seperti itu. Biar anaknya nggak bosen. Nanti kalau sudah masuk sekolah SD, sekolah lagi ya Bun. Ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa sukses untuk melaksanakan rencana-rencananya nanti. Iya Pak Yusuf, terima Nggih, kasih Bu atas Retno, sarannya. sami-sami. Terima Iya. kasih juga sudah berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu. Iya, Nggih. sama-sama Pak Yusuf. Iya, Bu Retno. Nggih, terima kasih. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oh, sudah Pak. Nggih, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.